Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Ya, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita malam hari ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ya, nah, mungkin ada beberapa orang yang baru, ada Bu Mary, Indriawati, ya, dan lainnya. Nanti boleh berkenalan ya setelah acara pelajaran ini. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas tema pelajaran kita adalah tentang firman dan dunia materi, ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas 2 hari yang lalu, kita membahas tentang alam roh dan alam materi. Sekarang malam hari ini kita akan membahas tentang firman dan dunia materi, ya. Nah, saudara, firman itu adalah perkataan. Perkataan yang paling ampuh, yang paling yang paling berkuasa itu adalah firman-Nya Allah, ya. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya antara firman dan dunia materi. Untuk itu, untuk mengawali pelajaran kita, ada pertanyaan begini, saudara, ya. Mengapa bumi itu diciptakan? Mengapa bumi itu diciptakan? Kita tahu siapa yang menciptakan bumi. Yang menciptakan bumi ya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, kita lebih fokus kepada yang namanya planet bumi ini. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa bumi ini diciptakan? Ya, ketika muncul pertanyaan ini, saya mulai berpikir, ya. Lalu saya mulai merenungkan dan saya minta hikmat kepada Roh Kudus untuk menjelaskan, ya, mengapa Tuhan menciptakan bumi, ya. Nah, saudara, memang ada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kenapa ada satu planet yang namanya bumi ini? Ternyata kalau kita pelajari, kita lihat ya dari planet-planet yang lain, ya, dan bumi ini, ya, kalau kita bandingkan dan kita amati, ternyata planet bumi itu memiliki sesuatu yang istimewa, ya. Banyak hal yang bisa terjadi dan banyak hal yang dialami ya oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketika saya merenungkan tentang pertanyaan ini, mengapa Allah menciptakan bumi atau bumi ini diciptakan, ya. Ternyata Allah ketika menciptakan bumi ini, khusus untuk bumi ini, ya. Allah ini mendesain ya bumi ini nanti akan dijadikan sebuah tempat, ya. Tempat apa? Kita tahu ya, Alkitab menceritakan ketika iblis jatuh dalam dosa, iblis itu dibuang, Allah memilih dari semua planet, dari semua tempat di jagat raya ini, yang dipilih adalah bumi. Ya, ngerti ya? Kenapa iblis itu ketika Lucifer jatuh dalam dosa, kenapa nggak dibuangnya di Pluto gitu ya? Atau di Mars, atau di Jupiter? Kenapa dibuangnya di bumi? Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak. Allah sudah memilih, ya. Yang jatuh dalam dosa ini, aku tempatkan atau aku buang ke bumi, ya. Nah, ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah menaruh manusia itu juga di bumi, bukan di planet yang lainnya. Ternyata bumi ini menjadi perhatian atau pusat atau fokus daripada Allah, ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa, ya, nanti akan diolahnya di bumi ini. Jadi boleh disimpulkan, bumi ini seperti tempat penyemaian, ya. Kita tahu kalau orang menyemai benih, lalu orang yang menyemai benih itu menunggu nanti apa yang akan keluar dari benih-benih yang disemai di tempat itu, ya. Nah, ada benih yang unggul, ada tanaman yang baik, ada tanaman tapi nggak menghasilkan buah, ada juga yang menghasilkan buah tapi buahnya masam, ya. Ada yang berbuah dan buahnya manis luar biasa, ya. Ada juga yang tumbuh
Ketika orang menyemai ternyata bunga yang begitu indah, sehingga yang menanam itu boleh menikmati keindahan dari hasil penyemaian tersebut. Nah, saudara, ternyata di bumi ini, selain sebagai tempat penyemaian, ternyata bumi ini juga seperti bengkel, saudara ya. Kalau ada yang rusak, ada yang error, lalu ditaruh di bumi, diolah di bumi, dibenahinya di bumi ini. Ya, jadi kita bersyukur hari ini kalau kita boleh tinggal di bumi. Kenapa? Karena rencana Allah ada di bumi ini. Amin. Ya. Jadi kita ini ada di bumi, kita ada di dalam program dan rencana Allah. Apapun keberadaan Anda saat ini, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini, percayai, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Amin. Tuhan sedang memandang seluruh isi bumi ini ada apa ini? Di atas bumi ini apa? Ada apa ini? Di atas bumi ini ada siapa ini? Ya. Nah, keadaan orang itu seperti apa? Ya, Tuhan mau mengerjakannya. Tuhan akan mengembalikan kepada bentuk semula sehingga yang cacat, yang rusak itu nantinya boleh dibenahi dan menjadi baik kembali seperti apa yang Tuhan rancang semula. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi ini menjadi jawaban kita ya. Mengapa Tuhan menciptakan bumi? Karena memang Tuhan punya rencana. Ya, bumi itu akan dijadikan sebagai tempat eksperimen bagi Allah. Dan nanti Allah akan melihat mana yang memuaskan dia dan mana yang tidak memuaskan dia. Nah, nanti akhirnya ketika sudah selesai diolah di bumi ini, nanti ada yang dibuang ke neraka, ya, dan ada yang dikumpulkan untuk kembali bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Nah, Bapak Saudara, mari kita masuk di dalam materi kita malam hari ini. Allah Bapa bilang begini, banyak salah pengertian dalam pikiran manusia tentang alam roh. Alam ini lebih kompleks dibanding dengan alam materi. Untuk mengenal alam yang berbeda ini tak dapat memakai pengertian duniawi dari pikiran manusia yang terbatas. Ya, Allah Bapa mengatakan banyak salah pengertian dalam pikiran manusia tentang alam roh. Kalau kita berbicara tentang alam roh itu luas. Kenapa Allah Bapa bilang seperti itu? Karena manusia itu hanya berpikir kalau alam roh itu surga atau neraka saja gitu loh. Padahal alam roh itu adalah tempat yang disebut heavenly places itu ya. Tempat-tempat di alam roh itu banyak ragamnya di alam roh tersebut ya. Benar, ada Hades juga ya. Nah, ada Gehenna ya, ada Tartarus, ada Firdaus ya. Ada tempat-tempat yang lain juga. Tahta Allah Bapa itu yang paling top yang ada di sana itu. Nah, Bapak Saudara, alam roh itu lebih kompleks dibanding dengan alam materi. Untuk mengetahui tentang alam roh ini, kita tidak bisa memakai pengetahuan duniawi atau pikiran-pikiran kita. Ya, untuk menangkap, untuk mengerti tentang alam roh ini dibutuhkan revelation atau pewahyuan. Jadi jangan pernah Anda memikirkan tentang alam roh. Kalau Anda ingin mengetahui tentang alam roh, Anda harus tanya kepada Tuhan. Ya, nah nanti Tuhan akan memberikan pewahyuannya. Kadang-kadang pewahyuan Tuhan ini membimbing Anda atau Anda dibawa kepada pengertian yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Walaupun itu hanya seperti sedikit memberikan penjelasan, tapi nanti Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang apa dan sebenarnya tentang apa saja yang ada di alam roh yang sangat kompleks tersebut. Ya, nah, Bapak Saudara, apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa yang ada di alam roh tersebut ini? Pengertian yang di luar batas pikiran manusia itu hanya dapat diperoleh melalui pewahyuan. Ya,
Pertama-tama, bahwa dunia materi itu dijadikan oleh firman-Ku, ya. Nah, jadi dunia yang kita tempati ini itu dulu adalah yang menciptakan adalah Tuhan dengan firman-Nya. Semua semata-mata berasal dari perkataan saja. Bahkan keberadaan manusia tak lain juga berasal dari firman-Ku. Mari kita lihat ayatnya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 di sini dikatakan ayat 4 ya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman, perhatikan ya, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi waktu itu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Bapak Saudara, Rasul Petrus ini memberitahu kepada kita semuanya bahwa apa yang terjadi dan ada sekarang yang disebut materi ini, itu sebenarnya asal muasalnya dulu adalah firman. Baik buminya, baik materi-materi yang lainnya, ya. Lah, itu semuanya dulu adalah firman asalnya. Jadi Allah berfirman, maka semuanya jadi. Termasuk manusia, termasuk kita, termasuk Anda dan saya. Dulu dimulainya dengan firman, ya. Ketika Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 36, ya, kalau Anda baca nanti di sana, ya, ayat 26 maksud saya dan 27, di situ dikatakan marilah kita menjadikan manusia, ya, menurut peta dan gambar Allah. Maka dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Nah, Bapak Saudara, ketika itu Allah bermufakat, Allah bermusyawarah. Ketika mereka bermusyawarah, lalu salah satu dari ketiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu, ada yang mulai ngomong, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, siapa yang ngomong? Saya percaya yang ngomong bukan Allah Bapa, yang ngomong bukan Roh Kudus, tapi yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus? Karena sejak Tuhan Yesus itu sudah keluar dari Bapaknya, ketika Bapak itu berfirman, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Lalu keluarlah firman dalam bentuk roh yang disebut anak Allah, yaitu Yesus dalam bentuk roh. Masih tubuhnya roh, karena belum lahir dari Maria. Ya, tinggal bersama dengan Bapak di sana dulu itu. Nah, sejak saat itu, Allah Bapa itu mendelegasikan tugas untuk penciptaan itu kepada Tuhan Yesus. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi saya percaya yang ngomong marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita itu bukan Allah Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mendapatkan mandat itu. Ya, Bapaknya sudah mendelegasikannya untuk perkara penciptaan itu yang melakukannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, karena hari itu Tuhan Yesus sedang musyawarah dengan Bapa dan Roh Kudus, makanya Tuhan Yesus mengajak dalam kalimatnya, marilah kita menjadikan manusia. Ya, saudara, ada omongan, ada ucapan yang dikeluarkan oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus.
Ya. Nah, Kejadian pasal 2 baru Tuhan Yesus ya membentuk dari debu tanah itu, dari tanah liat itu dibentuk patungnya Adam. Ya. Itu hanya casingnya saja. Ya. Tapi manusianya sendiri, dimensi rohnya itu sudah ada. Ya. Nah, karena harus tinggal di alam materi, manusia itu harus punya tubuh. Tapi manusia itu sendiri diciptakan sebelum dia punya tubuh. Sebelum Tuhan Allah itu membuat patung Adam itu, manusianya telah diciptakan. Tapi dalam dimensi firman, dalam wujud firman. Betul? Ya. Langit, bumi, dan segala isinya sama. Awalnya belum ada. Tuhan Yesus berkata, jadilah langit. Ya. Pertama omongan, Saudara. Pertama hanya ucapan. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini lalu lambat laun karena ada yang mengerami. Itu fungsi Roh Kudus, ya. Mengerami, makanya menetas. Akhirnya ada materinya. Ada langit, ada bumi, ada planet-planet lain dan sebagainya. Awalnya Tuhan Yesus hanya ngomong. Bukan berarti ketika dia baru ngomong itu langsung jadi gitu, tidak. Ya. Nah, itu butuh waktu juga. Nah, mekanismenya itu terjadi juga ketika kita diajar untuk beriman, ya. Katakan saja yang benar. Ya, maka nanti akan terjadi seperti apa yang engkau katakan. Jika kamu percaya, katakan saja. Nah, ya. Nah, untuk mengubah apa yang Anda katakan itu menjadi sebuah realita atau kenyataan, kadang-kadang butuh waktu, ya. Enggak hari itu juga Anda langsung melihat seperti itu. Nah, Saudara, nah kenapa? Ini merupakan mekanisme. Apa yang terjadi, yang kita alami, itu juga mekanisme yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus menciptakan kala itu juga. Intinya, Saudara, firman itu mencipta. Dan tadi Petrus juga mengatakan, firman itu juga memelihara. Kalau ada yang rusak, makanya sang pencipta itu juga mulai berfirman, aku mau membenahi yang rusak itu. Ya. Aku mau merepair yang rusak itu. Aku mau memulihkan yang rusak itu. Lalu dia mulai mendeklarasikan, mulai bernubuat dan berkata, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah. Nah, apa yang dikatakan itu nanti akan terjadi mengubah dan memelihara apa yang pernah diciptakannya. Amin. Nah, Saudara, sekarang kita perhatikan ya, apa yang terjadi dengan manusia tentang perkataan-perkataan ini, ya. Yang menyebabkan manusia berbeda satu dengan yang lain adalah karena adanya kehendak bebas yang kuberi di dalam mereka. Itu mengakibatkan semua bertumbuh semaunya dan mengakibatkan banyak masalah juga bagiku sendiri, ya. Nah, Saudara, terus tapi kehendak bebas itu menjadikan mereka unik. Dan aku suka itu terjadi. Lalu aku membedakan mereka menurut kelas-kelas yang bertingkat-tingkat. Anakku, ini Bapak katakan ya, menciptakan segala macam kerajaan di dunia, roh maupun di dunia materi. Alam materi di bumi dan hewan-hewan memang diciptakan untuk manusia. Menurut hikmatku, kerajaan manusia telah ditetapkan menjadi yang tertinggi di antara segala kerajaan yang lainnya. Nah, Saudara, manusia itu diciptakan pertama kan menurut ragam atau menurut gambarnya Allah. Tapi faktanya, manusia yang diciptakan awalnya menurut rupa dan gambar Allah ini, sekarang kan berbeda-beda, ya. Tingkat intelijensinya juga berbeda, karakternya juga berbeda, sifatnya juga berbeda, kecerdasannya juga berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu?
Ya, cetakannya sebenarnya satu. Manusia itu dibuat di dalam Yesus. Kalau kita melihat ya, dalam kitab Efesus dikatakan, kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Yesus Kristus. Artinya diciptakan dalam Kristus Yesus itu, awalnya Anda itu dicetak. Kalau ibu-ibu itu bikin kue kadang-kadang ya. Nah, kue itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya kadang-kadang panda, ada yang bentuknya kadang-kadang bunga dan sebagainya ya. Nah, untuk menghasilkan seperti itu tepung ya sebelum dipanggang, kadang-kadang setelah dicampur ini dan itu, lah akhirnya dicetak, dibentuk ya. Nah, dengan cetakan itu, ketika dikeluarkan dari cetakan itu, ya tepung itu sekarang berbentuk seperti cetakannya. Ketika Anda diciptakan dalam Yesus, awalnya Anda seperti Yesus. Amin. Tapi kita lihat, manusia ini sekarang kan sudah nggak seperti Yesus. Nah, ada corak, ada ragamnya seperti itu. Nah, saudara, kenapa? Itu karena kemauan manusia itu sendiri. Kalau awalnya manusia itu mau terus nurut kepada Tuhan, ya, itu pola Yesus itu nggak akan berubah dalam kehidupan manusia. Ya, dimulai dari Adam dan Hawa, disuruh belajar di pohon kehidupan, nyelonong ke tempat pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu mulai berpikir sendiri, meninggalkan jalan Tuhan. Ya, sehingga manusia itu menjadi tersesat. Karena apa? Memilih jalannya sendiri. Nggak mau nurut maunya Tuhan. Kalau dia mau nurut maunya Tuhan, pasti modelnya akan tetap sama seperti cetakannya, yaitu Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, memang faktanya sudah seperti itu. Sehingga ketika Allah melihat perubahan dalam kehidupan manusia itu, Allah melihatnya ya bukan jengkel, tapi Allah melihat ragam dari manusia itu, lalu Allah bilang, manusia itu jadi unik ya. Jadi unik ya, setelah berubah seperti ini jadi unik. Nah, memang keadaannya semakin merosot ya. Tapi dari keadaan manusia yang semakin unik dalam kemerosotan ini, Allah mengambil hikmatnya. Ya, Allah mengambil hikmatnya. Ini manusia-manusia yang sudah merosot dan unik ini. Nah, ini nanti ya, kalau mau diproses, kira-kira jadinya seperti apa? Nah, Allah pakai untuk materi bahan eksperimennya. Lalu manusia itu mulai ditawarkan, siapa yang mau ditolong, datang kepadaku, ya. Nah, di tangan sang penjunan itu Anda dibentuk kembali, dibentuk ulang lagi, ya. Ada yang nurut, ada yang enggak dan sebagainya. Ada yang cepat jadi, ada yang tidak, ada yang berontak dan sebagainya. Nah, di situ Allah dengan sabar mengerjakannya. Nah, ketika Allah mengerjakan ya dalam perubahan seperti ini, Allah itu melihat ada hikmat, ada yang sesuatu ya yang membuat Allah ini unik juga ini manusia ini dalam keadaan seperti ini. Nah, saudara, sekarang kita melihat ya manusia yang dibuat oleh Allah ini walaupun sekarang sudah mulai berbeda. Karena perbedaan-perbedaan seperti itu, maka Allah sekarang mulai membuat kelas-kelas. Ada level, ada tingkatan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ada yang rohani, ada yang rohana dan sebagainya ya. Nah, kelas-kelas itu Tuhan buat ya, dia lakukan atas dasar kondisi dari manusia itu sendiri. Nah, saudara, sekarang Allah itu bukan membeda-bedakan orang. Tapi keadaan Andalah yang membuat Allah harus membuat atau memperlakukan Anda ya dengan berbeda antara satu dengan yang lainnya itu. Nah, saudara, tadi dikatakan ya dalam materi kita tadi, kita ulang sedikit bagian terakhir ini. Ya, Bapak katakan, anakku menciptakan segala macam kerajaan di dunia roh
maupun di dunia materi ya. Alam materi di bumi dan hewan memang diciptakan untuk manusia. Menurut hikmatku, kerajaan manusia telah ditetapkan menjadi yang tertinggi di antara segala kerajaan yang lainnya. Ya, nah saudara, dalam penciptaan di bumi ini ternyata ya, dari semua ciptaan-ciptaan Allah, Allah memilih antara manusia ini ditetapkan untuk menjadi kerajaan yang tertinggi di antara segala kerajaan yang lainnya. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, nah ini kembali apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Perhatikan di sini, kerajaan-kerajaan lain, ya ketika manusia ini menjadi kerajaan yang diprioritaskan oleh Allah, kerajaan-kerajaan lain menjadi iri terhadap manusia. Semua ingin menjadi favoritku tentunya. Itu sebabnya iblis menginginkan posisi itu juga dengan mengalahkan manusia, ya, dengan mengalahkan manusia. Tetapi mereka telah memilih hidup di dalam kegelapan dan dengan sombong menolak jalanku, yakni dengan tidak mengakui darah anakku sebagai penebusan bagi dosa-dosa mereka. Mereka yang menerima darah anakku akan menerima pengampunan dan hidup dari darah itu. Ya, nah, saudara, mari kita baca di dalam Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu, ya, dengan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, nah, saudara, di sini kita lihat ya bahwa manusia ini ya ketika diangkat oleh Allah tinggi, banyak makhluk khususnya iblis ya itu dia menjadi iri. Kenapa? Kenapa manusia jadi favoritnya Allah? Yohanes 3:16 katakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia mengaruniakan anak itu yang tunggal. Misinya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia itu. Manusia itu menjadi satu yang favorit, ya, di hatinya Allah. Itu yang membuat iblis itu jadi keki, ya, jadi iri. Nah, kenapa manusia begitu dikasihi oleh Allah seperti itu? Nah, oleh sebab itu, iblis berusaha ya, untuk menghancurkan manusia tersebut, ya, merusak rancangan Allah itu. Ya. Nah, iblis sebenarnya, saudara, apakah Allah itu tidak mengasihi dia? Sebenarnya hatinya Allah juga mengasihi. Ya. Cuman, sampai saat ini, iblis itu nggak mau percaya dengan penebusan darah Tuhan Yesus. Itu yang membedakan, ya. Kalau manusia boleh beroleh anugerah dari Allah, iblis nggak pernah dapat anugerah dari Allah. Bukan berarti anugerah itu hanya untuk manusia. Tapi anugerah itu sebenarnya juga Tuhan berikan kepada segala makhluk, asal mau menerima penebusan melalui darah Tuhan Yesus. Tadi dikatakan dalam kitab Kolose tadi, ya. Kalau Anda membaca tadi bahwa segala sesuatu, ya, yang ada, yang baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, ya, itu mau diperdamaikan dengan darah Kristus, ya. Nah, itu termasuk makhluk-makhluk yang ada di alam roh, yaitu si iblis itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebenarnya rencana Allah ini luar biasa, ya.
bahwa Allah mau memperdamaikan dan mau memulihkan setiap makhluk-makhluk tersebut. Nah, saudara, sekarang seluruh otoritas telah dikaruniakan kepada anakku, kerajaan surga telah diberikan kepadanya, dan orang yang hidup menjadi serupa dengan dia, kerajaan-kerajaan yang lain harus tunduk kepada dia. Mereka harus melayani kepentingan kerajaannya. Ya, telah pernah kukatakan bahwa bumi adalah tempat yang diciptakan untuk memperagakan proyekku, dan semua makhluk boleh menonton dan belajar daripadanya. Aku akan memperagakan orang-orang yang berkemenangan dalam perarakan kemenangan agar dikenal oleh mereka semua kelak. Dunia materi adalah panggung sementara bagi tujuan itu. Ya, nah, saudara, jadi Tuhan ini sedang mau memperagakan sesuatu. Ya, nanti kalau usahanya berhasil dan orang-orang itu siap untuk diubah dan akhirnya berubah juga. Nah, orang-orang yang berhasil diubah itu nanti akan menjadi perarakan, ya, dipamerkan. Ini loh, gitu ya. Nah, kita perhatikan dalam kitab, ya, ayatnya di sini. Sorry dulu ini ya. Tetapi manusia yang diam di dalamnya dengan rakus mengumpulkan kekayaan dengan membuang banyak waktu dan hidup mereka. Mereka membuang waktu hidup mereka tanpa menyadari maksud sebenarnya mereka diciptakan. Mereka berbahagia bila doa mereka tentang kebutuhan materi mereka dikabulkan oleh surga. Ya, Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, satu ayat lagi. Mazmur 68 ayat yang ke-25. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat yang kudus. Ya, nah saudara, perhatikan kalau Anda melihat adanya perarakan, Tuhan memperagakan orang-orang yang berkemenangan menjadi perarakan di dalam panggung sementara ini adalah merupakan target atau tujuan Allah. Tapi Tuhan kadang-kadang juga melihat ada orang-orang yang tidak tahu atau tidak merespon dengan tujuan Allah ini. Ya, ada manusia-manusia yang rakus dikatakan. Ia mengumpulkan kekayaan dengan membuang banyak waktu dan hidup mereka. Ya, artinya mereka membuang waktu hidup mereka tanpa menyadari maksud sebenarnya mereka diciptakan. Ya. Apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang rakus ini? Mereka berbahagia bila doa mereka tentang kebutuhan materi mereka dikabulkan oleh surga. Nah, Bapak Saudara, dengan kita mengetahui bahwa Tuhan mau mengubah, Tuhan mau memulihkan rencananya yang indah dalam kehidupan kita ini, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, sekarang yang menjadi targetnya adalah ketika Anda memahami tujuan Allah menciptakan Anda dan Anda ditaruh di muka bumi ini, ya, tujuannya apa? Supaya Anda berubah. Ya, bukan sekedar terus menuntut Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita saja. Jadi sekarang kita kalau datang pada Tuhan apa? Tuhan, ubah hidupku secepatnya. Supaya targetmu, supaya rencanamu, ya, atas diriku, atas kami ini segera terrealisasi, segera terjadi. Ya, sehingga engkau mempunyai orang-orang yang siap diarak menjadi perarakan untuk kemuliaanmu. Amin. Ya. Nah, Saudara, ketika seseorang menyemai, ya, dalam penyemaian itu, pasti orang yang menanam benih di situ dia mengharapkan sesuatu, ya. Allah pun sebenarnya sama. Tujuan Allah menciptakan bumi, ya, planet ini dibuat begitu istimewa
ada airnya, ada oksigennya, sehingga semua makhluk-makhluk boleh hidup di muka bumi ini dan boleh berkembang satu dengan yang lainnya. Segala fasilitasnya ada di muka bumi ini, ya. Mata Tuhan itu melihat kasih-Nya begitu besar atas dunia ini. Nah, saudara, sekarang kita yang disemai di sini ini, Allah berharap dari diri kita ini, ya. Setiap manusia ini ketika bertumbuh harus seperti apa yang diharapkan oleh sang penyemai itu, yaitu Tuhan sendiri. Apa harapan dia? Harapannya adalah Anda harus bisa memuliakan Dia. Melalui kehidupan kita ini, ya, Tuhan yang dimuliakan, ya. Nah, sekarang Bapak Saudara, kalau Anda berhasil, sebenarnya siapa yang bangga? Bukan Anda. Yang bangga harusnya Tuhan. Kenapa? Anda sedang menggenapi tujuan Tuhan. Amin. Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Ketika Anda berjalan dalam tujuan Tuhan, dan Anda menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kaya, ya. Siapa yang bangga? Bukan Anda. Yang bangga adalah Tuhan. Kenapa Anda dibuat menjadi kaya? Nanti ada targetnya, saudara. Ya, orang yang kaya bukan untuk dirinya. Tuhan akan pakai hidup Anda nanti untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Kenapa Anda dibuat begitu berhikmat? Ada orang yang nggak menyadari bahwa ketika mereka menjadi berhikmat adalah tujuan ketika Tuhan menciptakan Anda untuk kemuliaan Dia, Dia akan mencuri kemuliaan Allah. Sehingga dia menjadi orang yang sombong, ya, merasa pinter dan sebagainya. Nah, saudara, apapun sukses yang telah Anda raih, ini sebenarnya Anda sedang menggenapi apa yang Tuhan sedang inginkan terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Dia mau Anda sukses. Dia mau Anda berhasil. Dia mau Anda kaya. Nah, dia mau. Jadi kalau kita tahu sekarang, kalau dia mau Anda sukses, dia mau Anda kaya, Anda nggak usah minta, Tuhan, buat saya kaya. Nah, gitu ya, nggak usah. Tuhan, biarlah apa yang Engkau rancangkan, biarlah apa yang Engkau inginkan, apapun yang Engkau mau lakukan supaya terjadi dalam kehidupan saya, biarlah semua kehendak-Mu yang jadi. Ya, ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, gitu ya, di bumi seperti di surga ini, bukan berarti Anda menjadi orang yang miskin, orang yang lemah, tidak. Rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia mau menjadikan kita orang-orang nantinya yang menjadi perarakan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ketika orang diarak untuk memuliakan Tuhan itu, contoh ya, kalau bulan Agustus dulu, ketika saya di kampung dulu, itu biasanya ada karnaval ya. Ada karnavalnya tuh ya. Nah, orang yang ikut karnaval itu, nah mereka semua dandan ya. Nah, waktu salon laris semuanya itu ya. Nah, itu kan orang disuruh jalan ya, ngelilingin kampung itu ya, jalan raya itu ditonton oleh semua penduduk di kampung itu semuanya. Ya. Nah, diarak semua itu mewakili RT ini, mewakili RT ini ya. Nah, nanti ada lomba persaingan, siapa tadi yang paling kompak, siapa tadi yang paling bagus dandanannya. Nanti ada penilaiannya semuanya. Ya. Diarak, ketika diarak, didandani ya. Tidak tampil apa adanya, tidak tampil yang jelek-jelek enggak. Kalau bisa menampilkan produk atau hasil yang paling bagus, ya, yang paling bagus. Begitu juga, saudara. Kalau kita menjadi anggota atau orang-orang nantinya yang
diperarak oleh Tuhan, menjadi perarakan bagi Tuhan dalam kemuliaan itu, pasti apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pasti sesuatu yang indah, pasti sesuatu yang baik, pasti sesuatu yang mulia. Amin. Nggak usah rakus. Tandanya orang rakus apa? Ketemu Tuhan, selalu mau memperkaya diri sendiri. Mengambil untung. Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Lah, bukan begitu lagi. Tuhan, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia. Amin. Tuhan, aku tahu rencanamu. Tuhan, aku tahu kehendak-Mu. Engkau sedang menyemai aku di bumi ini, supaya aku tumbuh menjadi indah, untuk membuktikan, menyatakan kemuliaan-Mu di bumi ini. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan, ya, apa yang Tuhan katakan lagi di sini. Ya. Nah, sebenarnya, ini Bapak katakan, aku akan memberikan segala hal yang perlu untuk mencapai tujuan rohani mereka. Perhatikan ya. Ketika Allah Bapa ini punya tujuan dalam kehidupan kita ini, dalam penyemaian di bumi ini, sebenarnya Bapak juga akan memberikan segala hal yang perlu untuk mencapai tujuan rohani mereka. Nah, saudara, kepada mereka yang dipakai untuk menolong kebutuhan orang lain, dikaruniakan kekayaan yang lebih banyak dibanding yang lainnya. Wow. Jadi Tuhan akan menolong Anda, ya, supaya Anda memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Dengan apa? Kalau Anda tadi dikatakan, ya, memang kalau Tuhan pengen tujuannya adalah Anda dipakai untuk menolong kebutuhan orang lain, nanti Anda akan dikaruniakan kekayaan yang lebih banyak dibanding yang lain. Amin. Nah, sekarang siapa yang sudah mulai kaya di sini? Siapa yang sudah mulai kaya di sini? Wah, saya. Pada tepuk dada. Kalau dengar kata kaya itu langsung melek gitu ya. Ya. Tapi kalau dengar kata proses itu pura-pura nggak dengar gitu ya, belum merem-merem gitu. Ya. Tapi kalau dengar kata kaya langsung melotot semuanya itu ya. Ya, nah, saudara, Tuhan bilang, ya, kalau Anda memang dipakai oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan supaya Anda menjadi berkat, bisa menolong orang-orang yang sedang kepepet, punya butuhan ini dan itu di dunia ini. Nanti Tuhan akan melengkapi Bapak Ibu Saudara, mengaruniakan kekayaan yang lebih daripada orang lain. Caranya gimana? Apakah duit jatuh dari langit gitu? Ya enggak. Nanti apa yang Anda usahakan, itu akan berhasil. Amin. Menghasilkan income yang luar biasa. Ya, dagangan Anda laris banget ya. Seluruh mall itu beli semua sama Anda gitu. Gak usah pakai pelaris itu. Nah, Anda kaget gitu. Lalu WA saya gitu, Pak Gideon, aneh ya. Setelah dengar khotbah hari ini itu, ya, saya kaget loh gitu. Itu kenapa semua orang kok pada datang ke konter saya, gitu. Sampai stoknya habis hari ini Pak, gitu ya. Wah, ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, Anda jangan rakus. Kalau orang rakus tandanya apa? Semuanya dipakai untuk kebutuhan sendiri. Ketika Anda dibuat berhasil, income-mu naik, duitmu banyak, Anda jangan langsung belanja. Anda jangan langsung shopping. Anda jangan langsung keluyuran ke luar negeri gitu ya. Nah, Anda duduk, ya, bawa itu hasil itu ke hadapan Tuhan, lalu Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau buat aku berhasil? Siapa yang pernah melakukan seperti itu?
Ketika Anda diberkati, apakah Anda duduk ya membawa berkat itu di hadapan Tuhan, lalu Anda tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberkati aku? Gitu, ada nggak? Saya kira belum ada. Ya, ketika Anda diberkati langsung apa? Langsung ciao. Singapura. Nah, ya. Pergi ke Paris. Oh, itu Korea. Nah, ada ke Korea ya. Korea. Nah, nah saudara, gitu. Jangan langsung dipakai. Tanya, saudara. Kenapa engkau membuat aku jadi berhasil? Kenapa engkau membuat aku jadi kaya? Nanti Tuhan bilang, ya, berapa duitnya? Hitung. Hitung berkatmu satu-satu. Ya, ketika Anda dihitung, hitung. Lalu Tuhan bilang, yang segini kirim ke A. Ya, yang segini kasih tetanggamu. Yang segini bantu gereja itu. Yang segini ya bantu hamba Tuhan itu. Yang segini ya kasih ke panti asuhan itu. Nah, ternyata sampai akhirnya tinggal 20% dari semuanya itu, ya. Nah, Tuhan, kok tinggal 20%? Lalu tanda tanya, ini 20% untuk apa? Tuhan bilang, untukmu. Kok cuma 20%? Ya, harusnya 90% kan? 10% sudah kuberikan kepadamu. Kenapa yang 70% itu untuk orang lain? Nah, saudara, ternyata setiap berkat yang Anda terima itu sebenarnya ada tiga jenis. Pertama, ya, setiap berkat yang Anda terima 10% adalah milik Tuhan. Amin. Nah, 90% itu biasanya ya berapa benihnya dan berapa rotinya. Kalau roti itu bagian Anda, boleh Anda pakai untuk kebutuhan Anda atau Anda makan, ya. Kalau benih itu untuk Anda tabur. Sehingga rencana Allah terjadi. Ketika Anda memberkati orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan tadi, orang yang menerimanya, mungkin bukan saudara seiman kita. Tuhan bilang, kasih itu Pak Haji sebelah. Kasih. Pak Hajinya bilang, alhamdulillah. Ya. Kok tahu saya lagi nggak punya duit? Kok tahu saya lagi butuh duit? Lalu Anda cuma bilang, saya sendiri nggak pernah mikir Pak Haji. Tuhan yang suruh. Tuhan Yesus yang suruh. Isa yang suruh. Nah, apa yang di benaknya Pak Haji? Dia bukan melihat Anda, betul? Dia melihat Tuhan yang menyuruh Anda. Nama Tuhan dimuliakan. Anda hanya menjadi peraga, perarakan untuk kemuliaan Dia. Amin. Dia memfasilitasi, dia melengkapi, dia mengaruniakan karunia-karunia berkat itu kepada Anda. Ketika Anda diberkati seperti itu, artinya Tuhan sedang memakai Anda. Amin. Untuk memuliakan Tuhan dengan hartamu. Amin. Ya. Nah, sekarang berikutnya, ya. Tuhan melengkapi apa lagi? Ya. Oh, oke, ya. Saya lihat ayatnya dulu. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, nah ini, ia mengarunikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, nah ini Anda lihat, saudara ya,
apa yang diamati oleh Salomo. Ada orang yang ngumpulin duit, ya, ujung-ujungnya, ya, itu duit disuruh kasih orang. Jadi semua yang ada di muka bumi itu kadang-kadang dipakai hanya untuk instrumen saja, ya. Supaya apa? Apa yang dikerjakan oleh Allah, yang dirancang oleh Allah itu, orang itu tetap menjadi bagian rencana Allah tersebut. Amin. Nah, itu tentang duitnya tadi. Sekarang lanjutnya. Nah, mereka yang dibentuk menjadi pemimpin rohani. Contohnya ya, nah seperti saya ini menjadi pemimpin rohani. Tak perlu dibebani dengan beban untuk mengumpulkan harta, karena akan membebani pikiran dan waktu mereka, ya, waktu mereka. Nah, ini contoh ya, hamba-hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan juga punya kebutuhan kadang-kadang, gitu kan? Bukan kadang-kadang, memang punya kebutuhan. Nah, saudara, kadang-kadang ini ya, banyak orang kadang berpikir, wah, gitu, hamba Tuhan kan dipelihara oleh Tuhan. Tapi cara Tuhan memelihara, ya, hamba Tuhan itu juga bisa melalui anak-anak Allah, ya, yang telah dirancang oleh Allah dalam tujuan Allah seperti itu. Ada beberapa kali orang, ya, yang disuruh oleh Tuhan untuk memberkati saya, ya. Lalu dia WA saya, Pak, Tuhan suruh untuk kirim kepada Bapak, ya, minta nomor rekeningnya dong, nah, gitu ya. Dengan dia bilang Tuhan suruh, ya, Tuhan suruh. Saya hargai, dia bilang, nah, terima kasih atas ketaatan Bapak Ibu Saudara, itu ya. Atas ketaatan Bapak Ibu Saudara. Nah, Anda adalah alat peraganya Allah. Kenapa Anda dipakai? Nah, supaya Bapak Ibu Saudara, ya, saya hamba Tuhan ya, umpama saya punya kebutuhan. Saya harus mempersiapkan materi pemuridan, ya, materi khotbah dan sebagainya. Nah, kalau pikiran saya pecah, umpama gini ya, aduh, masih butuh ini, masih kurang seperti itu ya. Saya nggak bisa konsentrasi ya. Pewahyuannya beda nanti. Pewahyuannya beda, ya kadang. Apa yang saya pikirkan keganjel dengan kebutuhan saya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu mengangkat beban-beban ya tentang masalah kebutuhan keuangan dari diri saya dengan ada beberapa orang yang dipakai oleh Tuhan untuk ya, membantu, untuk melengkapi, untuk meringankan dan sebagainya. Sehingga saya tidak terbeban dengan masalah keuangan. Ya. Karena saya tidak terbeban dengan masalah keuangan, nggak mikir tentang cari duit, ya. Pikiran saya lebih fokus kepada Tuhan, bukan? Lebih begitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang memang Tuhan lakukan, ya. Ada yang diberkati untuk mendukung yang lainnya. Nah, disinilah rencana dan tujuan Allah yang membuat sebuah keseimbangan, ya, membuat sebuah keseimbangan. Nah, sendiri. Namun ada prinsip keseimbangan yang diberikan di antara manusia, yang diberi banyak tak berlebihan, dan yang diberi sedikit tak berkekurangan. Yang diberi banyak harus membagi milik mereka dengan yang diberi sedikit. Mereka yang tak memahami prinsip ini akan diajar agar mengerti oleh Roh Kudus. Yang harus kau doakan adalah agar Roh Kudus mampu menembus penghalang-penghalang alam pikiran mereka terhadap pengajaran. Ya, ini pesan daripada Allah Bapa. Ya, prinsip ini harus dimengerti, harus dipahami. Ya, ajar agar mereka mengerti. Ya, Roh Kudus nanti yang akan mengajar dan akan menjelaskan kepada orang-orang yang telah menjadi bagian dalam rencana Allah ini. Nah, tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah, yang harus kau doakan adalah agar Roh Kudus mampu menembus penghalang-penghalang alam pikiran mereka
terhadap pengajaran. Nggak banyak orang mau menerima pengajaran. Saya bersyukur Bapak Saudara, ya, kalau pemuridan ini boleh dikatakan ya stabil, bahkan Tuhan terus menambahkan bilangan atau orang-orang yang mau belajar. Tapi nggak banyak orang yang mau belajar. Ya, maunya hanya mau didoakan. Kadang-kadang begitu ya. Saudara, tiap hari itu ada saja orang yang WA saya, ada orang yang telepon saya, ya. Nah, ketika telepon saya tanya, ada apa Bu? Ya Pak, tolong doain saya, ya. Nah, atau tanya ini, tanya itu, gitu ya. Nah, tentang solusi hidupnya apa dan sebagainya. Nah, dari orang yang telepon atau WA saya jawab itu, lalu saya arahkan, Pak, Bu, ya, sudah kami doain, ya, arahannya seperti ini, supaya Bapak, Ibu, Saudara boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan Anda. Ayo setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam, ya, ini linknya. Ayo ikut kelas pemuridan supaya bertumbuh dan semakin mengerti tentang rencana Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan. Ya, saya cek, saya tunggu gitu ya. Ini wajahnya mana, orangnya mana? Nggak nongol, Saudara. Ya, nggak nongol ya. Nah, nanti muncul lagi orang itu lagi nomornya gitu ya. Lalu telepon lagi, Pak, gini. Sudah saya bilang, Bu, ya, doain lagi, ya. Suruh pemuridan, ya, belajar. Nggak mau. Ya, manusia itu sulit untuk diajar. Manusia itu sulit, enggan untuk belajar. Ya, padahal belajar itu penting. Roh Kudus mau mengajar banyak perkara. Nah, tugas yang diberikan oleh Bapak tadi, ya, untuk tim revival ini khususnya, tadi dikatakan, yang harus kau doakan adalah agar Roh Kudus mampu menembus penghalang-penghalang alam pikiran mereka terhadap pengajaran. Supaya banyak orang yang mau menerima pengajaran ini. Kenapa orang nggak mau diajar? Kenapa orang nggak mau belajar? Ada yang menghalangi. Ya, ada yang menghalangi. Barier atau benteng yang menghalangi orang-orang yang nggak mau belajar ini harus didoain, ditembus, ya, supaya apa? Orang-orang itu mau belajar, ya, mau belajar. Nah, saudara, kita lihat ayatnya sekarang dalam 2 Korintus ya 8 ayat 14 ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan ya banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, Tuhan mau membuat sebuah keseimbangan. Nah, saudara, jadi itu bicara tentang kenapa Tuhan menciptakan bumi tadi. Ternyata Dia memang punya tujuan, menyemai untuk sebuah tujuannya, supaya semua yang disemai di bumi ini akan bertumbuh, menghasilkan buah yang dinikmati oleh Tuhan untuk dijadikan perarakan untuk kemuliaan Dia. Ya, nah, saudara, berikutnya kita akan masuk bagian multi fungsi dari perkataan. Ya, tadi katakan firman dan dunia materi ya. Nah, firman itu juga perkataan. Sekarang multifungsi dari perkataan. Allah Bapa berkata seperti ini, aku ingin memberitahu lebih banyak tentang firman-Ku yang multifungsi. Firman itu dapat dipergunakan untuk segala maksud. Bahwa dengan perkataanmu, engkau dibenarkan dan juga dapat disalahkan pada pengadilan terakhir kelak. Hal itu sudah kau mengerti. Tetapi mengucapkan apa yang kusuruh, kau ucapkan
akan memberimu upah. Ya, mau baca lagi sekali lagi supaya lebih mantap ya. Aku ingin memberitahu lebih banyak tentang firman-Ku yang multifungsi. Firman itu dapat dipergunakan untuk segala maksud. Bahwa dengan perkataanmu, engkau dibenarkan dan juga dapat disalahkan pada pengadilan terakhir kelak. Hal itu sudah kau mengerti, tetapi ya mengucapkan apa yang kusuruh, ya, kau ucapkan akan memberimu upah. Saudara, ternyata ucapan atau firman itu multifungsi, berguna untuk segala sesuatu. Ya, tapi saudara, konsekuensinya ada. Firman Tuhan mengatakan, kita dibenarkan karena perkataan. Kita disalahkan juga karena perkataan kita juga. Ya. Jadi apa yang Anda ucapkan itu ada dampaknya. Perkataan yang tepat, perkataan yang benar akan menyelamatkan Anda. Perkataan yang teledor, perkataan yang salah akan menghukum Anda nantinya. Ingat, Musa itu kena penalti karena dia salah ngomong, betul? Nah, karena jengkel. Ya. Semua itu tergantung perasaan seseorang. Kalau orang lagi perasaannya happy, nanti omongannya biasanya positif ya. Tapi kalau perasaannya itu lagi gundah gulana, kacau balau, nanti omongannya cenderung kepada hal-hal yang salah. Tapi firman Tuhan tak pernah salah. Firman Tuhan selalu berkata benar. Firman Tuhan selalu menguatkan. Firman Tuhan selalu membangkitkan. Firman Tuhan selalu menyelamatkan. Ya, firman Tuhan selalu membuat revisi yang benar. Ya, Bapak katakan sekali lagi di sini. Ya, apa yang dikatakan Bapak ini? Firman-Ku dapat menguatkan seseorang yang lemah. Itu pun sudah kau ketahui, bukan? Tetapi firman-Ku juga menciptakan segala sesuatu. Karena itu berhati-hatilah. Jangan memakai firman-Ku untuk hal-hal yang jahat. Setiap orang yang mampu berkata-kata memiliki kuasa yang serupa dalam kata-katanya. Terutama mereka yang sudah diselamatkan dari dunia ini dan dikaruniai posisi dan mencapai kenyataan sebagai anak Allah. Perkataan mereka mempunyai kuasa untuk mencipta sesuatu. Ya, dengan menyangkal diri dan meminta kita dibebaskan dari kemanusiaan kita, maka tinggal perkataan Kristus yang akan memancar dari dalam diri kita. Nah, saudara, sekarang saudara, perkataan itu dampaknya besar. Bagaimana supaya kita nggak salah ngomong? Supaya perkataan kita itu benar. Menjadi berkat bagi lingkungan dan mengubah sesuatu yang buruk jadi baik, bukan sebaliknya. Saudara, tadi Bapak mengatakan, ya, dengan penyangkalan diri dari kemanusiaan Anda, nanti yang tinggal hanya perkataan Kristus di dalam diri Anda. Amin. Jadi yang suka ngomong salah itu apa? Manusia. Yang ngomong jahat itu siapa? Manusia. Yang nggak pernah ngomong jahat dan yang nggak ngomong salah itu siapa? Hanya Kristus atau Allah. Ya, menyangkal diri dari kemanusiaan Anda. Ya. Nah, nanti perkataan Kristus akan tinggal di dalam kehidupan Anda. Mungkin Bapak Ibu Saudara ngalami hal yang sama dengan orang di sekitar Anda. Ketika orang di sekitar Anda dia ngomel, dia marah, dia maki-maki, itu, tapi Anda bisa selalu bersyukur, selalu bersyukur. Anda bisa mengucap syukur. Dan Anda tetap mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Rencanamu indah di dalam kehidupan kami. Ya. Nah, kenapa situasi yang sama, kondisinya sama, tapi
Dari orang yang lain itu keluar ucapan yang buruk, sementara Anda mengucapkan hal yang baik. Ya, contoh begini, saudara. Satu kali Tuhan Yesus ini bersama dengan murid-muridnya dikerumuni 5.000 orang lebih. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada muridnya, kamu harus memberi makan mereka. Tuhan bikin situasi. Ya, situasi apa? Situasi yang mencengangkan. Bagaimana memberi makan 5.000 orang di tengah-tengah padang belantara seperti itu. Bagaimana? Nggak punya modal dan sebagainya ya. Wah, murid-muridnya panik semuanya. Mana mungkin? Mana bisa? Betul ya? Bahkan ada yang bilang, walaupun ada yang buka catering pun nggak bakal bisa kasih makan mereka semuanya. Ya. Nah, ketika menemukan 2 ekor ikan, 5 ketul roti, ya, itu Andreas cuma bilang ini, hanya ini, itu enggak ada. Kayaknya apa? Meremehkan, itu enggak ada. Tapi, saudara, 5 ketul roti, 2 ekor ikan di tangannya Andreas. Mulutnya Andreas bilang apa? Hanya ini, mana cukup. Buat anak-anak aja nggak kenyang. Apalagi untuk orang dewasa 5.000 orang ini. Tapi ketika diambil oleh Tuhan Yesus, di tangan Tuhan Yesus ini, mulutnya Yesus beda dengan mulutnya Andreas. Loh? Mulutnya Tuhan Yesus berbeda dengan mulutnya Andreas. Di tangan Tuhan Yesus angkat. Dia bilang apa? Bapak, aku mengucap syukur. Situasinya sama? Sama. Apakah ketika di tangan Yesus rotinya sudah menjadi banyak? Tidak. Tetap 5. Ikannya tetap 2. Hal yang sama, kondisi yang sama. Kenapa mulut yang lain bilang, mana mungkin? Tapi yang satu bilang apa? Aku mengucap syukur. Ini cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Oh. Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Anda mau jadi Yesus atau jadi Andreas? Mau jadi Yesus atau jadi Andreas? Sekarang. Hari ini Andreasnya dua-duanya nggak nongol ya. Hari ini Andreasnya dua-duanya nggak ada. Ya. Nah, Anda mau jadi Yesus atau jadi Andreas? Sekarang. Mau jadi Yesus ya? Nah, kalau mau jadi Yesus, Anda harus sangkal diri. Siapa bilang saya manusia? Anda tahu artinya manusia? Manusia itu penuh keterbatasan. Betul nggak ya? Manusia itu penuh keterbatasan. Betul? Ketika Bapak Ibu Saudara mungkin diperhadapkan di depan Anda, mungkin Anda disuruh mendoakan orang ya yang sudah parah secara manusia. Mungkin Anda bilang, wah, mana mungkin bisa sembuh. Betul? Semua mungkin berkata, ya, nggak mungkin sembuh. Dahlah, ya. Tapi saudara, Tuhan Yesus di hadapan orang mati aja, dia bisa bilang apa? Bangkit, betul? Orang buta melihat, mujizat terjadi. Tuhan Yesus nggak pernah pesimis dengan keadaan yang ada di depannya. Perkataannya selalu membangkitkan, perkataannya selalu membangun, betul? Nah, sangkali diri Anda. Nanti perkataan Yesus yang akan tinggal di dalam diri Anda. Betul? Anda ngomong bukan dasarnya perasaanmu. Anda ngomong karena Tuhan mau melakukan sesuatu terhadap orang di sekitar Anda itu. Atau mengubah hidup Anda. Amin? Nah, saudara, jadi perkataan itu multifungsi. Bisa berguna untuk segala hal. Tapi perkataan yang dinilai, yang ada hikmatnya, yang ada hasilnya, adalah perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan.
Amin. Bukan dari Anda sendiri. Bukan hasil perasaanmu, bukan hasil pemikiranmu. Ya. Jadi jangan terus mikir dulu baru ngomong. Ya, memang ada tahapan-tahapannya gitu ya. Ada orang yang ceroboh ya, ngomong baru mikir. Wah, itu paling banyak ya. Ngomong ceplas. Nanti kalau orang yang tersinggung, baru dia mikir, kenapa tadi saya ngomong gitu ya? Nah, lalu dinasihati sama Cak Lontong, mikir. Mikir dulu, baru ngomong. Ya, mikir, Anda pikir dulu apa yang akan Anda omongin. Jadi apa yang Anda omongin itu buah pikiran Anda. Amin. Sekarang beda. Ya. Ketika Anda mau ngomong, ya, Anda mulai, Tuhan, Engkau pengen ngomong apa? Gitu loh. Jadi kita ada di dalam selera Tuhan gitu. Ya. Selera Tuhan. Beberapa orang kadang-kadang tanya, Pak, kalau menghadapi orang sakit ini, kalau menghadapi ini dan itu, bagaimana caranya? Ya, solusinya apa? Jawaban saya tetap sama. Ketika engkau menghadapi itu, tanya kepada Yesus. Bila hati terbeban berat, ku datang Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Betul? Lagunya sudah ada. Sering Anda nyanyiin. Tapi nggak pernah dipraktekin. Amin. Amin lagi. Udah nggak praktek, amin lagi. Udah nggak itu. Haleluya. Bila hati terbeban berat, ku datang Yesus, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ya, dia berfirman, mari datanglah. Nah, ketika Anda tanya, dia berfirman, dia ngomong. Lalu Anda ngomong seperti dia ngomong. Amin. Itu artinya melatih diri Anda untuk menyangkal diri Anda. Itu caranya begitu. Jangan sok pinter. Walaupun Anda punya pengalaman, pernah menyelesaikan kasus itu. Walaupun Anda pernah melakukan pelayanan seperti itu, jangan pengalamanmu menjadi dasar pelayanan Anda. Ya, Tuhan, kalau Engkau pertemukan aku dengan orang ini, pasti ada rencanamu. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Ya, nanti Tuhan akan menuntun, memimpin Anda. Hasilnya, wow, keren. Amin. Nah, Matius 12, 36 sampai ayat yang ke-37. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus bertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Nah, Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Amin. Bagaimana kita dapat perkataan yang membangun? Hanya dari Tuhan. Amin. Sehingga semuanya boleh anugerah. Zakaria pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, nah saudara, Tuhan yang akan meletakkan dasarnya. Ya, Dia yang menciptakan roh itu dalam manusia itu. Nah, terakhir saudara, ya, ini pesan Bapak malam hari ini. Semakin tinggi kesadaran bahwa bukan dirimu lagi, tetapi anakku yang diam di dalam dirimu, semakin besar kuasa perkataan itu. Ya, camkan baik-baik. Ini pesan Bapak. Semakin tinggi kesadaran bahwa bukan dirimu lagi, tetapi anakku yang diam di dalam dirimu,
semakin besar kuasa perkataan itu. Ya, kesadaran adalah bagian iman dari seseorang. Bila kesadaran akan Tuhan makin berkurang, tak ada apapun yang dapat kau lakukan. Semakin kuat kesadaran akan kehadiran Tuhanmu, semakin besar urapannya terasa dan bekerja. Lupakan segala tentang dirimu, dan kesadaran akan Tuhanmu akan bertumbuh semakin kuat. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita bahas dulu sampai di sini, ya, tentang rencana Tuhan menciptakan bumi. Apa tujuannya? Menjadikan Anda alat peraga di muka bumi ini untuk menjadi perarakan untuk kemuliaan Dia. Dia akan melengkapi Anda dengan segala sesuatunya, sehingga Anda bisa melakukan seperti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan Anda. Ya, nah, terus tentang multifungsi perkataan. Tadi kita tahu bahwa hanya perkataan Tuhanlah yang memiliki power, yang memiliki kuasa. Kalau Anda berkata-kata menurut keinginanmu, Anda pengen ngomong, Anda akan tidak melihat hasilnya yang memuaskan. Ya, tapi kalau perkataan Kristus yang tinggal dalam dirimu, dan perkataan Kristus itulah yang akan membawa dampak yang luar biasa. Amin. Bapak Saudara, puji syukur malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan tentang penggunaan bumi. Ya, tentang penggunaan materi bumi ini apa. Ya, oleh sebab itu besok hadir kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.